saya Mesa Siti Hapsoh dari tingkat 2A S1 Keperawatan Stikes Horizon Karawang. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit gastritis. Jadi, apa sih penyakit gastritis itu? Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung atau bisa juga yang disebut dengan penyakit MAH. Selanjutnya ada tanda dan gejala pada penyakit gastritis. Yang pertama ada anoreksia. Apa anoreksia? Yang dimaksud dengan anoreksia itu adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badannya bertambah. Yang kedua ada rasa begah. Apa itu rasa begah? Akibat terlalu banyak gas atau sisa makanan yang terperangkap di dalam perut. Yang ketiga, nyeri pada epigastrium atau nyeri ulu hati. Yang keempat, mual muntah. Yang mempunyai penyakit MAH pasti akan merasakan mual setelah makan. Atau yang makannya terlalu banyak akan mengakibatkan mual atau muntah. Yang kelima adalah sendawa, kondisi aliran balik asam lambung atau naiknya asam lambung ke rongga akan mengakibatkan atau akan terjadinya sendawa. Selanjutnya ada pencegahan pada penyakit gastritis. Apa sih pencegahannya? Bagaimana sih cara untuk mencegahnya biar tidak terjadi penyakit gastritis atau penyakit MAH? Yang pertama ada hindari makanan pedas. Makanan pedas memiliki kandungan asam yang tinggi dan dapat mempengaruhi kadar lambung yang dapat meningkatkan keinginan untuk mulas-mulas atau BAB gitu ya. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang bergas seperti sayur kol atau sawi putih, karena itu juga akan menimbulkan asam lambung naik dan menimbulkan sendawa. Kayak tadi tanda dan gejalanya kan ada sendawa itu karena makan makanan yang bergas. Yang ketiga, hindari makanan-makanan asam. Kandungan asam dapat memicu nyeri pada epigastrium atau ulu hati yang terasa perih seperti terbakar. Apalagi kalau dikonsumsinya ketika perut kita sedang kosong, itu bakal perih banget gitu ya epigastrium atau ulu hatinya. Jadi tidak boleh makan makanan yang mengandung asam. Yang keempat, hindari minum minuman soda, teh, kopi. Soda dapat menimbulkan peningkatan asam lambung dan dapat menimbulkan iritasi pada lambung atau pada usus. Teh juga tidak boleh karena dapat menyebabkan peradangan pada lambung yang disebabkan yang disebut MAH karena mengandung kafein. Karena kalau penyakit gastritis itu tidak boleh ya makan makanan yang mengandung soda atau teh atau kopi karena di situ juga bisa mengakibatkan asam lambung atau peradangan pada lambung. Kopi juga sama kayak teh mengandung kafein. Jadi tidak boleh untuk penyakit gastritis mengonsumsi yang tadi saya sebutkan itu cara-cara pencegahannya agar kita tidak terjadi penyakit gastritis atau MAH tersebut. Baik, saya sudah menjelaskan tadi ya sedikit tentang penyuluhan tentang penyakit gastritis. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang penyakit gastritis? Saya mau nanya, perkenalkan nama saya Ida. Saya mau nanya tentang tanda dan gejala penyakit gastritis itu apa ya? Terima kasih. Oke, akan saya jawab pertanyaan dari Ibu Ida ya. Tadi Ibu Ida nanya tentang tanda dan gejala penyakit gastritis itu apa. Saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama itu ada anoreksia. Maksud dengan anoreksia itu adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badannya bertambah. Yang kedua ada rasa begah, yaitu akibat terlalu banyak gas yang dikonsumsi seperti tadi yang tidak boleh itu makan makanan yang bergas seperti engkol, sawi putih, atau sisa makanan yang terperangkap di perut. Yang ketiga itu nyeri pada epigastrium atau pada ulu hati. Yang keempat itu ada mual muntah.
Yang mempunyai penyakit MAH pasti setelah makan akan mengalami mual, atau yang makannya terlalu banyak akan mengakibatkan atau akan terjadinya mual muntah. Yang kelima itu ada sendawa, kondisi aliran balik asam lambung atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi akan mengakibatkan sendawa. Jadi gitu ya, tadi saya sudah menjelaskan ya Bu Ida ya. Saya sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ida. Apakah sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup saya akhirin ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan ibu-ibu bapak semua. Kalau gitu saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.